Halo, apa kabar Jemaat GBI Banjaran yang saya kasihi? Hari ini kita ada di bulan yang ke-9, bulan September, dan kita ada di minggu yang terakhir, di hari yang ke-27. Tanpa terasa kita sudah melewati banyak masa yang sedang kita hadapi, atau banyak waktu yang sudah kita alami, khususnya di masa-masa yang tidak mudah, masa-masa pandemi ini. Dan kita sampai hari ini ada, setiap helaan nafas adalah karena anugerah Tuhan yang indah. Hari ini mari kita akan sama-sama hampiri Tuhan dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat hari indah penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, dan ini waktunya Engkau dipermuliakan lewat firman-Mu, lewat sabda-Mu sendiri. Kami mendengar dan melakukannya. Sebab jikalau kami mendengarkan saja maka sia-sia. Kami mau belajar mendengar, mencatat, bahkan melakukan, mengejawantahkan, sehingga firman itu menjadi hidup dan kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Aba, segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Firman hari ini bukan hanya sekedar mengisi logika dan menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi juga memberikan pewahyuan yang baru. Segala kemuliaan bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin, haleluya. Dalam hadirat Tuhan, mari dipersilahkan duduk. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Kalau saudara suka mencatat, maka judul firman Tuhan hari ini adalah reaksi. Judulnya adalah reaksi, saudara. Mari membuka bersama dengan saya firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-30, di ayat yang ke-33. Kitab Amsal pasal yang ke-30, di ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Setiap orang akan kelihatan aslinya ketika ada dalam tekanan, ada dalam pressure, ada di dalam penderitaan. Nah, selama masa-masa hidup setiap orang tentu punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Nah, setiap orang ketika menghadapi masalah juga punya reaksi yang berbeda-beda. Nah, dari ayat firman Tuhan ini, susu ditekan maka mentega yang keluar. Dan juga selanjutnya, jikalau hidung ditekan darah keluar, kemarahan ditekan pertengkaran yang timbul. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sesuatu yang dipres, sesuatu yang ditekan, maka akan menghasilkan sari daripada hasil daripada tekanan itu. Saya mau beri contoh. Jikalau susu itu ditekan, maka yang dihasilkan adalah mentega. Mentega adalah saripati daripada susu. Dan mentega jauh lebih mahal daripada susu itu sendiri. Saya mau beri contoh lagi, kalau saudara membeli akan air jeruk atau ekstrak jeruk, maka sudah melalui proses. Jeruk pernah ditekan, pernah diperas, sehingga yang keluar adalah saripati jeruk atau ekstraknya jeruk. Tentu saja ekstrak jeruk atau sari jeruk lebih mahal harganya daripada jeruk itu sendiri. Karena yang sudah diambil adalah sarinya. Nah, kalau saudara pernah pergi ke Holy Land, maka salah satu kunjungan wisatanya akan dibawa ke satu kota lama atau desa Nazaret. Nah, desa Nazaret itu maka masih dilestarikan beberapa keasliannya. Salah satunya adalah tempat di mana keledai mengilang, ya, menggiling atau mengilang dengan batu kilangan, ya, berjalan mutar terus. Nah, yang dikilang itu adalah buah-buah zaitun. Buah-buah zaitun itu dikilang untuk mendapatkan apa? Air atau minyak daripada buah zaitun itu sendiri. Dan minyak daripada buah zaitun itu sendiri lebih mahal harganya dibandingkan dari buahnya sendiri. Kenapa demikian? Karena yang sudah didapatkan adalah ekstraknya atau sarinya atau inti sari daripada buah zaitun itu. Nah, maka sebab itu harganya jauh lebih mahal. Nah, setiap orang ketika dalam pressure, tekanan akan ketahuan, kelihatan reaksinya seperti apa, dan kemudian apa yang dihasilkan daripada ketika masalah tekanan itu terjadi, saudara. Nah,
kita ada di musim-musim yang tidak mudah, musim-musim krisis, musim-musim resesi. Dan kalau itu tidak tertangani, konon katanya akan menjadi masa yang disebut dengan masa depresi. Sudah. Nah, tahukah saudara bahwa krisis itu dia ada sebuah cerita atau catatan dalam Cina kuno atau sejarah Cina kuno, krisis itu katanya menjadi sebuah kata yang sangat akrab di telinga kita. Kata ini terdiri dari dua suku kata krisis itu sendiri. Dari kata wei ji, wei artinya adalah bahaya dan ji artinya adalah kesempatan. Nah, dari wei ji itu sendiri ya saudara, saya tidak tahu lafalnya bagaimana, saya juga tidak fasih akan bahasa Cina saudara, tapi setidaknya dalam tulisan itu kata krisis itu punya dua makna, wei ji, wei yang artinya adalah bahaya dan ji yang artinya adalah kesempatan. Artinya begini, di tengah-tengah bahaya selalu ada kesempatan. Di tengah-tengah kesempatan selalu ada bahaya. Bagaimana cara kita menangani akan kondisi, khususnya di masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini. Pemazmur berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ingat, ketetapan Tuhan dipelajari saat pemazmur ini sedang dalam tekanan, ketika sedang tertindas. Di ayat yang berikutnya dikatakan, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Kata pemazmur, ketika ia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, di mana ia belajar? Di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, masa-masa di mana ia sedang dalam tekanan. Saudara, kalau saudara tahu hari-hari ini kita ada dalam kondisi ini. Kesempatankah bagi kita atau itu sebuah bahaya? Kalau kita meresponi bahwa ini adalah bahaya saja, maka kita tidak akan keluar dan muncul sebagai pemenang atas krisis yang terjadi. Mari kita melihat dari angle atau sisi yang berbeda. Jadikan bahwa masalah itu atau problem itu sebagai kesempatan bagi kita. Saya membaca akan kisah-kisah orang-orang hebat. Katakanlah Kolonel Sanders. Dia menjadi seorang yang di antara menjadi orang yang kaya karena dia menemukan atau bereksperimen di tengah-tengah tekanan. Saudara akan temukan KFC produk daripada atau penemuan daripada Kolonel Sanders merambah ke berbagai negara, saudara. Dan kapan itu dihasilkan? Bukan di saat tenang dan teduh dan santai, justru di saat dia sebagai orang yang sudah dipensiun dari tugasnya. Dan bagaimana dia harus bekerja mendapatkan penghasilan. Maka apa yang dia lakukan? Dia membuat akan resep masakan ayam yang kita kenal sebagai KFC hari ini. Saudara mau bicara siapa? Tokoh yang lain, Tom misalnya. Bolam lampu akan ditemukan, itu dihasilkan bukan dari tenang dan teduh. Dihasilkan dalam tekanan, dihasilkan dalam kegagalan demi kegagalan. Bahkan kalau kita melihat ada seorang penulis buku yang sangat familiar mungkin di antara para motivator. Namanya adalah Mimpi $1.000.000 judul bukunya. Ditulis seorang yang bernama Mary Riana. Bukan dalam keadaan yang tenang dan teduh. Dia harus melewati masa-masa yang tidak mudah. Masa-masa sulit, masa-masa tekanan. Bahkan ketika dia kuliah di Singapura, saudara. Maka lahirlah karya-karya hebat justru di tengah-tengah tekanan. Saudara mau tanya siapa itu Anthony Robbins? Seorang motivator juga yang luar biasa. Seorang penulis buku juga yang luar biasa. Dan dia tidak dilahirkan dalam kemudahan. Dia tidak menciptakan itu semuanya dalam kemudahan. Bahkan Alkitab mencatat Rasul Paulus sendiri ada hal-hal dan karya-karya yang luar biasa melalui karya Roh Kudus. Justru ia tuliskan kitab yang ia tuliskan, tulisan-tulisan yang ia hadirkan, yang ia lahirkan, yang ia terbitkan adalah muncul di tengah-tengah tekanan di balik teratai besi. Dari sini kita bisa memahami dan kita bisa belajar bahwa semua yang terjadi, orang-orang hebat yang pernah ada
mereka pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah. Bagaimana respon mereka akan menentukan pemenang ataukah pecundang. Ada satu statement lama yang berkata bahwa pelaut yang tangguh, pelaut ulung tidak dilahirkan di tengah laut yang tenang. Tapi mereka dilahirkan di tengah gelombang badai yang luar biasa. Dari sini kita bisa memahami bahwa setiap kita di masa-masa yang sulit, mari belajar merespon yang baik. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah hasil yang luar biasa. Saya berdoa di tengah-tengah pandemi ini, semua kita muncul sebagai pemenang yang luar biasa. Di tengah-tengah masa sulit, masa krisis hari-hari ini, mari kita punya reaksi yang baik, respon yang baik di hadapan Tuhan. Dan kita keluar sebagai pemenang di tengah-tengah masa sulit ini. Kenapa demikian saya sampaikan? Sebab kita punya pengharapan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kabar baik bagi kita semuanya. Sekalipun kita ada di masa sulit, masa sukar, masa yang tidak menentu, kabar baik firman Tuhan hari ini bagi kita semuanya. Mari lihat pemazmur berkata demikian. Di Mazmur pasal yang ke-42. Di Mazmur pasal yang ke-42 ini pemazmur berkali-kali, setidaknya ada 3 kali dia berkata di dalam tekanan bagaimana ia berespon di dalam dirinya, bagaimana ia bereaksi di dalam dirinya. Lihat Mazmur pasal 42, setidaknya pada ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Beberapa kali kata-kata ini diulang. Di ayat yang ke-12, di ayat yang ke-5, pasal yang ke-43 itu adalah kata-kata yang diulang. Ketika ia tertekan jiwanya, ketika ia gelisah di dalam dirinya, ada harapan di dalam Tuhan. Apa itu harapannya? Dia katakan demikian. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ada harapan di dalam Tuhan. Ada harapan yang pasti di dalam Dia, di tengah-tengah masa yang sulit ini. Berserulah dan berharaplah kepada Tuhan. Kabar baik selanjutnya saya bacakan, firman Tuhan dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapakah orang yang disebut dengan orang pemenang? Yaitu mereka yang sudah berjuang melalui masa-masa yang sulit. Dan mereka sanggup berespon, bereaksi dengan baik, dengan cara yang ajaib. Saudara sekalian, ini adalah waktu-waktu yang indah bagi kita untuk mengetahui karakter masing-masing kita, siapakah diri kita ketika ada dalam tekanan. Tapi saya belajar akan beberapa hal dari Mazmur pasal yang ke-42, yaitu ketika dalam tekanan kepada siapa kita akan berseru? Hanya kepada Tuhan saja yang memiliki langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Ia adalah Allah yang mengatasi kesulitan saudara. Ia adalah Allah yang mengatasi masa-masa tekanan saudara. Ia adalah Allah yang mengatasi masa-masa yang tidak mudah yang harus kita alami. Dia Allah yang sama. Pergumulan saya dan pergumulan saudara mungkin berbeda. Satu dengan yang lain juga berbeda. Tapi bukankah kita punya Allah yang sama? Bukankah kita punya penolong yang sama? Bukankah kita punya panduan firman Tuhan, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang sama? Yang olehnya kita boleh diarahkan dan berseru kepada Tuhan dan bukan kepada dunia dan segala yang ada di dalamnya. Amin buat firman Tuhan. Saya rindu setiap kita
boleh menangkap firman Tuhan ini dan mengejawantahkan di setiap hari hidup kita, dan kita keluar sebagai pemenang yang sudah melewati masa-masa ujian. Sebab ingat, Tuhan akan menolong dan Tuhan pasti akan bersama-sama dengan kita ketika kita berseru kepada Dia. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan indah hari ini. Kami boleh menangkap akan ekstrak kebenaran firman-Mu, bahkan pewahyuan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau bereaksi yang baik, kami mau bereaksi dengan cara Allah, supaya kami tidak digilas oleh zaman dan sulitnya masa-masa dan masa-masa hari ini. Tapi kami boleh keluar sebagai pemenang. Bersama dengan Tuhan, kami boleh melebihi daripada pemenang oleh Dia yang menuntun kami. Tempat di mana kami berseru. Hanya kepada Yesus saja. Terima kasih buat firman-Mu. Hari ini segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami permuliakan Engkau. Kami juga permuliakan Engkau dengan harta kami. Setiap persembahan biarlah ini jadi berkat untuk pekerjaan dan pelayanan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pekerjaan-Mu tidak akan berhenti, terus akan berjalan sampai akhir hidup kami dan sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan, kami sungguh-sungguh kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami dan kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Sebelum kami terima berkat, kami melepaskan berkat untuk bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Kota di mana kami tinggal, bahkan skup yang paling kecil keluarga kami, bahkan gereja kami, semuanya dalam proteksi Tuhan yang sempurna sampai Tuhan menjemput kami. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik. Berkat yang turun yang terbaik daripada Allah Bapa, anugerah yang mulia daripadanya, cinta dan kasihnya dari Allah Sang Putra, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Kami alaskan permohonan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat, katakan sama-sama. Amin, amin dan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.